masa mendekati pemilu ini tentunya pasti kita juga pernah mendengar ya soal geger-geger serangan fajar gitu ya, orang-orang yang menunggu serangan fajar seperti itu ya. Saya juga waktu itu pernah ditanya soal serangan fajar, sudah ada yang nyerang belum gitu, sudah ada yang ngasih duit belum gitu. Tapi ya saya jawab aja, belum, nggak ada yang nyerang. Mungkin nggak berani nyerang atau takut nggak mempan serangannya seperti itu. Sebenarnya begini ya guys, saya cuma mau bilang bahwa kita itu harus berpikir rasional gitu loh. Jangan sampai kita itu gampang dipengaruhi gitu ya suara kita dengan eh, politik uang gitu. Sebenarnya saya ingin bilang ya janganlah kita menyerahkan hak suara kita yang 5 tahun sekali itu hanya dengan beberapa rupiah gitu ya. Seperti itu karena em, apa namanya, pola-pola itu kan setiap pemilih itu pasti ada begitu. Dan juga kita hidup itu kan juga ditentukan oleh pemerintahan yang baik ya dalam membuat kebijakan. Kadang kan kita juga ya buat apa sih, maksudnya tuh eh, memilih, misal memilih presiden atau memilih wali kota atau memilih DPR misalkan, siapapun yang jadi presidennya ya kita sih tetap aja kerja gitu ya. Daripada nggak ada yang ngasih duit, mending milih ini yang ngasih duit gitu. Sebenarnya begini, eh, dalam memilih itu kita harus rasional, kita harus membandingkan calon satu dengan calon yang lain gitu ya. Kita harus membandingkan potensinya, kita harus membandingkan pengetahuannya, kita harus membandingkan kesehatannya, kita harus membandingkan eh, pengalamannya itu tadi ya, ilmu pengetahuannya, tingkat pendidikannya, wawasannya, emosionalnya. Kita juga harus membandingkan bagaimana cara calon-calon ini dalam menyikapi segala sesuatu gitu ya. Apakah rasional, apakah penuh emosional atau bijaksana seperti itu. Kita harus bisa membandingkan bagaimana cara menjawab pertanyaan gitu ya. Itu semua banyak sekali hal-hal yang kita harus perhitungkan dalam memilih pemimpin begitu ya guys. Visi misi itu juga pasti hal yang pasti. Cuma memang kalau visi misi ini kan memang ada yang fundamental ya, misalkan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keuangan. Kemudian daripada visi misi itu yaitu tadi dari diri seorang calon pemimpin itu gitu, kepribadiannya, attitude-nya kan gitu, tingkat pendidikan, pengalaman, cara menyikapi sikap. Seperti itu kita tuh harus membandingkan itu karena memang ini untuk 5 tahun gitu. Kalau kita daya pikir kita itu hanya menunggu, bahkan kalau ada orang misal mengkampanyekan suatu calon terus ditanya mana uangnya, itu menurut saya jangan seperti itulah gitu. Jangan seperti itu gitu. Kita memikirkan negara ini tuh harus dengan lebih baik dan lebih dewasa. Ini saya berikan apa namanya, suatu ilustrasi. Ini uang 500.000 aja. 500.000 ini bukan aja ya. Ini menurut saya 500.000 itu cukup besar ya, cukup besar. 500.000 untuk 5 tahun, coba bayangkan 500.000 untuk 5 tahun, suara kita dibeli 500.000 untuk 5 tahun. Ini 500.000 ya, jumlah yang menurut saya besar. 500.000 dibagi 5 tahun, 500.000 dibagi 5 itu 100.000. 100.000 dibagi 365 hari dalam 1 tahun, itu ya kira-kira sekitar 300 rupiah sehari kita dikasih sekitar 300 rupiahan gitu. Bayangkan itu 500.000, belum lagi kalau ada calon yang hanya ngasih 200 gitu ya, 200. Terus apa namanya, 100 misal. Oke lah, mungkin kita miskin gitu ya. Ya kadang saya pernah mendengar antara kemiskinan, terus apa, kebodohan yang membuat orang menjadi tidak rasional gitu, apa namanya, berkolerasi. Tapi walaupun kita miskin, misal kita orang yang tidak punya harta, tapi kita harus tetap rasional, kita harus tetap punya pendidikan, pengetahuan. Walaupun misal kita sekolah hanya SD misal,
SMP, SMA, misal pendidikan kita rendah tapi kita harus tetap rasional. Itu yang saya eh, ingin membagikan sebuah cerita ini kepada teman-teman sekalian gitu, bahwa eh, bukan masalah uang yang dia kasih ke kita, tapi kita harus lihat untuk beberapa tahun ke depan. Oke lah, mungkin calon ini tidak ngasih kita uang tapi dia jujur, tapi secara karakter yang saya bilang tadi kan, bahwa ketika memilih kita melihat latar belakangnya, pendidikannya, pengetahuannya, wawasannya, bagaimana cara dia bersikap, pengetahuannya, pengalamannya, itu kan visi misinya. Kita melihat bahwa calon ini sebenarnya calon ini nih yang pantas, tapi yang misal calon A gitu yang pantas secara kapasitasnya, kualitasnya gitu, tapi calon A ini nggak ngasih duit, yang ngasih duit itu calon B misal, yang secara kita lihat bahwa ada yang lebih berkualitas lebih dari calon yang ngasih duit gitu. Nah sebenarnya kita tuh rasional, kita harus milih calon yang walaupun nggak ngasih duit tapi dia tuh berkualitas. Nah itu pendidikan politik kita itu harus dimulai dari situ. Kita harus banyak mencari pengetahuan. Kenapa? Karena calon yang berkualitas itu akan membawa dampak untuk kemajuan bangsa ini, nyampe juga di negeri kita, apa, di diri kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita gitu. Memang tidak terasa tapi kalau calon yang ngasih uang itu memang terasa uangnya datang. Tapi kan kalau sudah kita urai selama 5 tahun itu hanya 300 rupiah loh. 300 rupiah 300 rupiah itu dengan jumlah uang 500 ribu loh. Belum lagi kalau ada calon yang ngasih 50 ribu misal, itu setahun kamu hanya dibayar 10 ribu dibagi 365 hari gitu. Saya nggak bisa membayangkan betapa sedikitnya itu. Maka nanti ketika calon yang kamu pilih ini sudah membeli suaramu, ketika dia eh, asal-asalan dalam membuat kebijakan, ngawur misalkan, menghabiskan anggaran negara, harga-harga menjadi mahal, hidup kamu semakin susah. Misal kamu selama ini dengan pola kamu tidak sadar bahwa suara kamu telah dibeli, kamu mengeluh harga-harga mahal, BBM naik dan lain sebagainya misal ya, eh, beras mahal, kebutuhan pokok sembako mahal misal, terus UMKM perekonomian susah, misal membangun usaha susah, daya beli susah, cari kerja misal susah, banyak pengangguran, itu kamu sudah tidak bisa protes apa-apa karena dia sudah membeli suara kamu, dia sudah punya hak, terserah dia gitu, dia mau apakan negara ini misal dengan kebijakannya begitu kan, dia mau menguntungkan siapa misalkan, dia tidak peduli lagi dengan kamu ya, karena apa ya, suara kamu sudah dibeli, dia sudah merasa bahwa ya saya sudah beli suaranya 500 ribu kok misal gitu. Nah itu, tapi ketika kamu rasional, kamu memilih pemimpin yang masuk akal, kamu tidak mempan lagi disuap gitu, walaupun kita memang dalam keadaan orang tidak punya, tapi kita punya ilmu, punya wawasan, maka pemimpin yang jujur dan amanah inilah dampaknya apa? Dampaknya itu bisa sampai ke diri kamu gitu. Apa, harga-harga mungkin bisa murah, mungkin anak-anak bisa bersekolah gitu ya, ada mungkin beasiswa gitu kan, jadi investasi sumber daya manusia misal seperti itu. Kemudian eh, listrik lebih murah misalkan, pokoknya ada saja dampak, memang tidak terasa tapi kan dia berkepanjangan. Misal harga listrik turun misal, atau harga BBM lebih murah, atau minimal naiknya nggak drastis misal, atau guru-guru honor diangkat gitu, itu kan hal-hal yang memang tidak nyata dia ngasih duit, tapi itu kan dampak yang positif. Atau pertumbuhan ekonomi naik, yang tadinya mungkin saudara kamu nyari kerja susah tiba-tiba dapat kerja karena suatu kebijakan yang mudah di atas, kan seperti itu. Nah kita harus melihat seperti itu, jadi oh iya ini pemimpinnya berkualitas, jadi eh, dia itu dengan pemimpin yang berkualitas maka pengangguran terserap menjadi yang tidak menganggur. Nah itu memang kita butuh ketelitian untuk menyadari itu lebih dari 500 ribu keuntungannya, karena misal sudah kerja gajian selama seumur hidup, itu kan lebih dari 500 ribu seperti itu. Kemudian kalau kayak misal harga beras lebih murah misal,
lebih murah Rp500 misal, atau nggak naik, biasanya nih udah naik Rp1.000 tapi ini nggak naik-naik selama beberapa tahun. Itu kalau dijumlah dengan kamu beli beras setiap harinya, maka itu lebih dari 500.000 begitu. Jalan raya misalkan, yang tadinya apa namanya lubang-lubang, kemudian sehingga motor kamu itu cepat rusak ketika melewati jalan itu misal, sehingga kamu beli ban dalam tuh karena sering bocor. Tapi ketika jalan itu bagus, maka ban itu kamu lebih irit. Nah itu lebih dari 500.000 gitu. Maka kamu harus, pemikiranmu juga harus rasional sehingga kamu masuk akal. Nah gitu. Jadi kenapa orang ini, misal pemimpin ini kok tidak tidak apa namanya tidak memberi uang misal, atau jumlah uangnya itu lebih sedikit gitu kan, atau hal-halnya pokoknya dia serba kekurangan, tidak mempunyai sumber daya logistik yang lebih kuat misal, ya mungkin dia berupaya untuk jujur seperti itu. Jadi itulah, pemilih yang kita pilih harus yang rasional seperti itu. Sehingga saya bilang itu, kita tuh mau menggunakan sistem demokrasi, artinya one man one vote ya, satu orang itu satu suara. Jadi jangan sia-siakan hak suara kamu. Saya kalau ingat Socrates itu kan sangat menentang sistem demokrasi. Karena apa sih? Karena demokrasi ini kan satu orang satu suara, sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dia juga ikut memilih. Akhirnya dia salah memilih nakoda. Itu pemikiran Socrates. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang memilih itu harus memiliki pengetahuan sehingga dia bisa memilih dengan baik. Contohnya aja, Socrates memilih ilustrasi dalam memilih nakoda kapal, bahwa orang yang ditunjuk untuk menjadi nakoda suatu kapal itu harus orang yang mengerti tentang mesin kapal, cara mengendalikan kapal. Nah, orang yang ditunjuk untuk memilih juga adalah orang yang mengerti tentang hal itu gitu. Jadi memiliki pendidikan tentang perkapalan atau tentang pengetahuan laut gitu. Nahkoda. Jadi kalau hanya orang yang asal-asalan tidak mengerti, dia menunjuk orang untuk menjadi nahkoda, maka yang jadi nahkoda ya orang yang tidak punya pengetahuan tentang kapal. Akhirnya kapal itu yang di mana kita ada di dalamnya itu tidak sampai di tujuan seperti itu. Akhirnya Socrates ditangkap karena terlalu kritis, ditangkap, di penjara dan dihukum mati saat itu. Nah, oleh sebab itu Socrates berpandangan bahwa orang yang memilih itu adalah orang yang harus memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup gitu. Harus memiliki pendidikan yang cukup untuk menghilangkan kebodohan agar tidak salah memilih seperti itu. Jadi saya ingin bilang kepada teman-teman bahwa walaupun mungkin pendidikan kita rendah, tapi kita orang yang berpendidikan. Maksudnya orang yang terdidik. Walaupun tidak formal, tapi kita punya pendidikan, kita punya pengetahuan gitu. Jadi kita rasional gitu. Kita rasional. Kita punya pengetahuan, kita punya pendidikan, kita punya alasan untuk memilih si A, si B, si C misalnya seperti itu. Jadi hikmahnya dari Socrates tadi bahwa oh ya, berarti ketika kita memilih kita harus punya pengetahuan terlebih dahulu, karena kita sudah ditakdirkan sistem demokrasi, kita punya pengetahuan terlebih dahulu untuk memilih calon yang mana yang kira-kira punya kualitas, punya kapasitas untuk memimpin di masa yang akan datang gitu. Mungkin itu ya dari saya, dan saya berharap kita tidak lagi mempan untuk disogok mungkin ya bahasanya dengan politik uang seperti itu. Lebih rasional, lebih memilih pemimpin sesuai dengan kualitasnya. Kita memilih benar-benar karena kemampuannya, betul. Karena ini kan untuk hajat bersama seperti itu. Terima kasih.